Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2020 kita akan mendengarkan renungan harian yang akan menyapa kita di hari ini, yaitu firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah sebuah anugerah yang luar biasa jika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu melayani tengah-tengah gereja, melayani dalam instansi-instansi yang lain, atau bahkan di organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kelompok-kelompok ormas misalnya. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa bukan karena kita hebat, maka Tuhan memilih kita untuk pelayanan tersebut. Tetapi Tuhan begitu baik bagi kita, sehingga Dia mau memakai kita untuk melayani siapa saja, terutama ketika kita melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, apakah itu menjadi diakonis atau menjadi orang yang melayani dalam hal ibadah atau di pelayan-pelayan lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keberhasilan kita dalam pelayanan kita bukan karena kita kuat atau gagah, bukan karena kita pintar atau karena kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga kita beroleh kemampuan untuk berhasil melayani misalnya di tengah-tengah gereja Tuhan. Keberhasilan sebuah gereja juga bukan karena banyaknya donatur yang mau memberikan sumbangsi untuk pelayanan di tengah-tengah gereja, bukan karena begitu banyaknya uang yang diberikan oleh seseorang mungkin yang untuk membantu pelayanan tersebut. Tetapi keberhasilan sebuah pelayanan itu adalah karena karya dari Allah itu sendiri. Karena Allah itu sendiri berkarya di tengah-tengah umat yang dipakainya untuk melayani. Itu yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudari, persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Korintus. Ketika Paulus yang lebih dahulu melayani jemaat di Korintus, kemudian digantikan oleh Apolos, ada begitu banyak orang yang membuat teori perbandingan antara kedua hamba Tuhan tersebut. Ada yang membandingkan antara Paulus dan Apolos. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik Paulus maupun Apolos adalah sama-sama mau memberitakan dan mewartakan serta melayani umat Tuhan. Karena memang mereka sudah dipanggil Tuhan untuk pelayanan tersebut. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan dari Roh Kudus, mustahil mereka bisa atau mustahil mereka mampu untuk melayani di tengah-tengah jemaat, terkhusus di jemaat Korintus. Hari ini juga demikian bagi kita. Tanpa anugerah yang daripada Tuhan, tanpa bantuan dari Roh Kudus, mustahil kita akan mampu melayani di tengah-tengah baik suci atau di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan dan Tuhanlah yang berkarya di tengah-tengahnya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tanpa pertolongan dari Roh Kudus tidak ada yang dapat kita capai untuk pelayanan yang sedang dianugerahkan kepada kita saat ini. Untuk itu mari bersyukur atas panggilan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita yang melayani tengah-tengah gereja Tuhan. Ibaratnya seorang yang hendak mendirikan rumah, ada tukang-tukang
Tuhan ibaratnya seorang yang memiliki modal untuk mendirikan rumah tersebut. Mustahil tukang itu membetulkan atau membangun sebuah rumah kalau tidak ada yang memberikan modal dan memberikan bahan-bahan untuk mereka kerjakan. Sama seperti itu. Karena Tuhanlah pemilik gereja, kita dipanggil untuk melayani tengah-tengah gereja kita. Di dalam nas kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bahwa dijelaskan bahwa karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan bisa terjadi jika kita menanam. Apa yang kita tanam itu sangat mungkin untuk tumbuh. Ketika kita menanam pohon-pohon, biji-bijian, itu sangat mungkin untuk tumbuh di daerah kita. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan memberikan kepada kita di dalam teks kita ini pekerjaan untuk menanam dan menyiram sebanyak-banyaknya. Hak untuk memberikan pertumbuhan adalah hak Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajak oleh firman Tuhan di sini supaya kita menanam sebanyak-banyaknya. Apakah itu sukacita, menanam perbuatan yang baik, menanam perbuatan yang Kristiani di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Bagaimana ketika kita melayani, membantu orang yang di sekitar kita, menyapa orang-orang yang sedang sakit, yang sedang gelisah. Urusan itu bertumbuh nanti iman seseorang itu. Urusan itu nanti mereka datang dan menyesali kesalahannya karena memang sebelumnya mungkin ada orang yang jauh dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kita diberikan Tuhan pekerjaannya itu menanam dan menyiram. Di keluarga kita diberikan Tuhan pekerjaan menanam hal-hal yang baik, menanam nasihat-nasihat, menanamkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Di samping itu kita juga diberikan Tuhan pekerjaan yaitu menyiram, agar senantiasa setiap hari firman Tuhan menyapa keluarga kita, firman Tuhan memperbarui hidup kita, firman Tuhan membuat langkah kita benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Urusan nantinya apakah firman yang kita sedang tanam dan sedang kita siram di tengah-tengah anggota keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, itulah urusan Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap hal yang baik firman Tuhan yang kita tanam, yang kita siram kepada siapapun, pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan adanya pertumbuhan iman di tengah-tengah orang yang mendengarkan, sehingga ada pembaharuan tengah-tengah hidupnya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan tugas panggilan kita, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Kristus menjadi milik Kristus, yaitu menanam dan menyiram. Baik di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, mari kita menanamkan firman Tuhan, hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, serta kita mengulang-ulangi untuk mengingatkan nasihat-nasihat tersebut. Percayalah, Tuhan masih berkarya sampai saat ini di tengah-tengah umatnya. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan menyapa kami di hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan senantiasa selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan senantiasa selalu memberikan pertumbuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada begitu banyak ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang keluarga kami juga dengar. Dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja untuk menumbuhkan firman Tuhan tersebut di dalam hati dan pikiran kami.
sehingga kami seturut seia dan sekata dengan kehendak Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, di mana mereka berada. Berkati kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka, agar pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan, semuanya adalah mendatangkan sukacita. Demikian juga ya Tuhan, bila ada umat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan terpuruk, bersusah payah, akibat penyakit, akibat terpuruknya perekonomian, dan banyak hal yang membuat umat-Mu ya Tuhan terpuruk di situasi sekarang ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menyapa mereka, menjamah mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk melepaskan orang-orang yang dalam keadaan terpuruk sekalipun, agar mereka beroleh sukacita. Ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang melawat seluruh umat-Mu ya Tuhan di masa sekarang ini, agar umat-Mu ya Tuhan kuat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tetap berkarya, tetap bekerja ya Tuhan, tidak putus asa, namun tetap membuahkan hal-hal yang baik, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati pelayanan di tengah-tengah gereja. Tuhan juga yang memberkati pelayanan orang-orang yang Engkau pilih di tengah-tengah pemerintah kami ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap orang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, yang bekerja di instansi pendidikan, instansi pemerintah, instansi kesehatan ya Tuhan, baik keamanan dan ketertiban di tengah-tengah negara kami ini, agar damai dan sejahtera yang daripada Tuhan nyata tercipta di tengah-tengah bangsa kami, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.